A. Memahami visi dan misi serta anggaran dasar dan legalitas perkumpulan Komite Sekolah Republik Indonesia. Jadi ini pra sebelumnya. Pra, kita harus memahami dulu tentang visi misi serta anggaran dasar dan legalitas perkumpulan Komite Sekolah Republik Indonesia. B. Mengajukan surat permohonan menjadi pengurus atau pelaksana perkumpulan Komite Sekolah Republik Indonesia. D. Melengkapi seluruh poin-poin pada aplikasi permohonan menjadi pengurus serta membayar biaya administrasi sesuai dengan ketetapan pengurus pusat yang dituangkan dalam aplikasi permohonan menjadi pengurus sebesar 5.000 dan mentransferkan kepada rekening yang ditunjuk oleh pimpinan pusat. Bukti pembayaran disertakan dalam dokumen permohonan yang dilampirkan dalam dokumen permohonan registrasi ke pengurus pusat Komite Sekolah Republik Indonesia. Itu tadi sebelum menjadi anggota, sebelum diterima. Berikutnya D. Mengisi aplikasi permohonan menjadi pengurus Komite Sekolah Republik Indonesia dan menyerahkan ke petugas provinsi. Selanjutnya pengurus provinsi mengajukan rekomendasi ke pengurus pusat untuk meregistrasikan permohonan keanggotaan tersebut. E. Setelah pengurus pusat mengeluarkan nomor registrasi dalam bentuk surat penetapan tugas sesuai dengan wilayah atau zona yang ditetapkan pengurus pusat, maka sahlah seorang tersebut menjadi pengurus perkumpulan Komite Sekolah Republik Indonesia. 2. Pasca diterima sebagai pengurus. A. Seseorang yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai pengurus Komite Sekolah Republik Indonesia, maka dia harus mengurus surat keterangan domisili sekretariat atau kantor operasional pelayanan sesuai dengan wilayah tugasnya. B. Petugas yang dimaksud poin 2 butir A selanjutnya mengurus nomor rekening kelembagaan untuk rekening transaksional resmi lembaga dan melaporkan ke pimpinan pusat untuk dibakukan sebagai rekening penampung tunggal di wilayah tugasnya masing-masing. C. Sesuai dengan poin 2 butir A, maka petugas melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan kemitraan dengan dinas pendidikan, sekolah-sekolah dalam kurung perwakilan orang tua murid atau komite di seluruh sekolah yang ada dalam wilayah tugas yang bersangkutan, serta memberikan laporan juga kerjasama dengan instansi terkait termasuk kepolisian dan Kesbangpol. D. Menyusun agenda kerja serta komposisi pengurus yang lain yang dibutuhkan pada kantor wilayah tugas sesuai dengan wilayah penguasaan dan mengangkat staf atau pembantu tugas jika dianggap perlu dengan sistem penggajian yang sudah ditentukan oleh pengurus pusat Komite Sekolah Republik Indonesia. E. Melakukan pembinaan pengurus unit dalam kurung komite sekolah berupa komite di sekolah berupa pembinaan pemahaman hukum, ekonomi dalam kurung unit usaha serta pendampingan hukum dini sebelum turunnya tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh pusat jika terjadi benturan hukum yang terjadi pada unit. F. Melakukan analisis kebutuhan pembentukan unit usaha di masing-masing unit untuk menjadikan unit usaha sebagai sumber pendapatan dana membantu kebutuhan operasional sekolah. G. Melakukan permintaan persetujuan serta realisasi unit usaha di masing-masing unit pada pengurus provinsi, selanjutnya diteruskan kepada pimpinan pusat untuk realisasinya. 3. Biaya gaji dan sistem penggajian. Ini sementara ya, nanti kita sempurnakan lagi setelah pertemuan berikut nanti setelah siapkan. 3. Biaya gaji dan sistem penggajian. A. Pimpinan Pusat Komite Sekolah Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar 40 juta untuk gaji pengurus tingkat provinsi setiap awal bulan minggu pertama. Melalui nomor rekening yang telah dilaporkan ke pengurus pusat. Ya. B. Pimpinan Pusat Komite Sekolah Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar 22 juta untuk gaji pengurus tingkat zona atau wilayah atau rayon setiap bulan pada minggu pertama melalui rekening yang telah dilaporkan ke pengurus pusat. C.
masing-masing pengurus wajib mengajukan kelembagaan harus membiayainya. Jadi setiap agenda kerja yang akan kita lakukan yang membutuhkan biaya itu harus diajukan paling lama 1 bulan sebelumnya. Ya. D. Setiap selesainya penyelenggaraan agenda poin 3 butir C, pengurus wajib membuat rilis berita dan diberitakan di media yang sudah ditunjuk oleh pengurus pusat sebagai bentuk laporan kerja kepada bangsa dan negara, serta selanjutnya membuat laporan tertulis kepada jenjang struktural di atasnya hingga ke pimpinan pusat. Demikian, nanti saya copy setelah ini kita